pengalaman ya bisa dibilang enggak apa masalahnya satu belum pernah jadi mandor cuma kuli-kuli aja. Kamu kerjanya sini jadi apa? Jadi laden apa jadi tukang? Satu jadi laden pak. Oh berarti kamu ngerti masalah pasang keramik, cara ukurannya, cara ini, cara ngerti? Iya pak saya ngerti. Nah sekarang gini aja kamu ayo ikut saya kata orang itu tuh. Kemana pak? Udah ikut. Itu waktu saya itu tuh lagi kerja di proyek. Saya diajak ke kantor ngobrol-ngobrol. Saya dikasih sketsa proyek, dikasih sketsa gambar. Tapi kamu ngerti enggak kayak beginian? Saya masalah gambar-gambar begini pak kurang ngerti. Ya udah sekarang kamu pelajari dulu, kalau udah ngerti datang kesini lagi ya. Iya pak. Di situ saya namanya mungkin nggak ada bagian di bidang gambar, mungkin di arsitek. Itu saya belajar gambar itu sketsa rumah nggak bisa. Cuman saya waktu itu modalnya modal apa? Modal nekat. Tentu itu. Ya udah pas saya mau. Tuh saya tuh pertama dikasih satu unit. Pasangnya tuh dulu tuh pakai hebel. Saya pasang pakai hebel, saya ngambil orang-orangnya, orang mana? Orang Cianjur dulu tuh. Itu orang Cianjur kerjanya tuh bener bagus benernya. Satu unit beres, 2 unit beres. Di situ saya udah dapat kepercayaan, punya gelar. Saya tuh dulu tuh mandor dulu. Saya ikutin orang itu tuh udah berapa tahun, sekitar kurang lebih 2 tahun. Dapat rezeki pulang. Tapi yang namanya rezeki itu nggak tahu kemana, nggak ada bekasnya. Tapi saya nggak pernah pusing, bodo amat. Udah gitu selalu usaha nggak ada bekasnya. Ya emang nggak gede sih, dulu sih cuma kecil. Kalau sekarang sih mungkin jutaan, kalau dulu sih cuma ratusan ribu kalau dulu tuh. Satu sebulan paling bawah tuh nggak gede, sebulan paling bawah 200, 300 sebulan tuh. Mandor 200.000. Kalau ada lemburan 400.000. Ya mungkin karena keadaan di rumah nggak ada apa-apa. Dikarenakan hidup tadinya saya serba kekurangan, mungkin dibayar utang ke sana ke sini gitu mungkin. Itulah cerita pendek dari pengalaman saya dari petani menjadi mandor bangunan. Nggak ada salah aja. Saya ada sedikit pengalamannya dulu tuh. Saya sama teman-teman saya tuh mancing ke Mundu dulu tuh. Waktu itu tuh hujan deras gede. Dulu satu sama teman satu, wah kejar-kejaran naik sepeda dari rumah ke Mundu tuh. Ada mungkin 10 orang sih. Kejar-kejaran di jalan tuh. Dikarenakan hujan. Itu orang 10 orang tuh rame, wah kejar-kejaran. Udah nyampe ke Mundu, di situ tuh pas di daerah Mundu itu nggak hujan, di situ mancing naik ke bagan, ke perahu di situ tuh, wah beres itu teman-teman satu di situ mancing. Itu ada teman saya ya lumayan juga, itu dapat terus tuh ikan dapat. Saya sama teman-teman yang lain tuh pada ngeliatin aja sama si anak itu tuh. Liatin aja, demen gitu liatnya tuh mancing, angkat lempar, dapat. Saya sama teman-teman dapat tapi jarang. Nggak kayak si itu tuh, nggak kayak si Andi itu. Andi Eyang, namanya si Andi. Itu yang namanya jago itu si Andi mancingnya. Udah dapat banyak gitu ya. Kalau saya sih sama teman-teman tuh pada ngeliatin aja. Itu ya kalau namanya ikan di perahu itu nggak dimasukin ke kresek atau jadi main lempar aja sih, itu udah dapat banyak situ tuh ditaruh di perahu.
pas lagi mancing enak-enaknya begitu dari bawah, itu si air tuh mendadak keruh. Mendadak keruh, kaget situ tuh. Gak taunya nongol buaya di situ tuh, nongol buaya. Itu saya sama teman-teman satu pada kaget itu, pada kaget loncat gitu. Jadi yang tadi ikan yang di perahu itu ditinggal kabur nggak berani ke sana lagi. Ya ketakutan karena buaya itu. Waktu itu tuh langsung dari habis loncat-loncat gitu dari perahu tuh pada kabur langsung pulang. Pas gak jauh dari situ, di situ dihadang lagi sama buaya tuh, dihadang di situ tuh. Di pinggiran kali itu dihadang. Itu saya sama teman-teman satu mau lari kemana, itu yang namanya buaya itu. Tahu dari mana asalnya itu buaya. Secara logika itu di situ tuh gak ada buaya, kata orang kampungnya juga gak ada buaya. Tapi kok kenapa ada buaya di situ buaya? Itu saya 10 orang itu mau pulang tuh susah. Itu yang namanya buaya di situ banyak di situ. Itu ya saya sama teman-teman saya tuh teriak-teriak minta tolong. Ada buaya. Tapi anehnya orang situ tuh itu acuh, malah ngetawain. Malah disangkanya tuh teman-teman saya tuh, saya sama itu orang 10 itu cuma disangkanya tuh gila, teriak-teriak pada ketakutan. Itu orang tuh yang di situ dilihatin sama saya sama teman-teman satu tuh di situ tuh. Tapi sepeda, beca, orang lewat itu ke sana biasa aja. Biasa. Malah saya teriak-teriak sama teman saya, awas buaya. Itu kata orang sana tuh itu anak orang mana tuh, orang gila tuh buat teriak-teriak buaya. Sebenarnya tuh kelihatan sama teman satu di situ di pinggir itu tuh banyak buaya. Jadi yang lewat orang situ sih nggak ngelihat bahwa di situ banyak buaya tuh, nggak lihat. Yang cuma yang orang saya aja. Kalau di situ kan daerahnya daerah Jawa, ngomong Jawa. Kalau yang suka mancing ke sana itu rata-rata orang Sunda, seperti saya ini orang Sunda. Itu kalau mancing itu ke sana mancing itu orang itu saya tuh teman-teman satu sama orang situ tuh dianggapnya udah gila tuh. Jadi yang buaya di situ banyak tuh pada lewat, ada beca, ada sepeda, ada motor, tapi lewat aja. Itu diteriakin ada buaya tuh pada nyengir tuh, anehnya tuh. Itu sih ya walau alam juga sih, walau alam. Itu saya di situ sampai turun hujan di situ tuh, turun hujan deras. Itu buaya kelihatannya tuh masih ada kelihatannya tuh. Tapi orang-orang situ sih biasa aja lewat biasa. Di situ ada perempuan deketin. Ada yang perempuan. Yang kamu bener lihat buaya di sini? Iya yuk, ada buaya tuh di situ, ada banyak. Kenapa? Itu si perempuan itu nanya lagi, emang kamu orang mana? Oh kalau saya tuh orang daerah Sunda. Oh pantas kamu kalau orang daerah Sunda sih emang bener. Kalau di sini tuh kalau orang Sunda suka ngeliat buaya, kalau orang sininya nggak bakalan pernah lihat. Itu sebenarnya ngasih tahu kalau kita ngerti sih mau ngasih tahu. Sebenarnya itu nggak boleh mancing di sini kalau orang Sunda tuh nggak boleh. Masalahnya dulu pernah kejadian orang Sunda tahu dari mananya ada yang ngambil anak buaya, ada yang ngambil sampai sekarang juga belum ketemu tuh orangnya. Makanya orang Sunda kalau datang ke sini itu selalu kelihatan sama orang Sunda. Maksudnya dia itu buaya itu nyari yang ngambil anaknya itu, tapi sampai sekarang nggak ketemu. Ya gitu. Kalau kamu pengen pulang, ayo diantar sama kata si perempuan itu. Ya ayo diantarnya tuh bukan ke sana, daerahnya langsung naik ke Jalan Pantura di situ tuh baru bisa pulang. Lewatnya tuh lewat Jalan Pengarengan di situ. Jalan Pengarengan Kalibangka.
Ya namanya orang Sunda itu emang doyan mancing juga sih. Udah kejadian di situ begitu, pas ngelihat di situ tuh di Kali Bangka ngelihat air ini, malah mancing lagi di situ tuh mancing. Di situ mancing, wah senang-senang di situ mancing. Tapi mancing di Kali Bangka tuh nggak ada yang dapat, nggak ada yang dapat sampai siang tuh nggak ada. Tapi perasaan tuh seneng. Tapi tuh yang namanya si Andi yang tadi jago mancing waktu di sana tuh dia teriak, kok di sini kok ikannya susah banget ya kena-kena nih. Kayaknya nih penghuni di sini kayaknya pelit atau yang kayaknya sih, kata si teman saya itu. Oh ya bener. Ya buktinya kita kan nggak dapat satu-satu acan dari pagi. Nggak taunya begitu. Itu yang namanya ikan di Kali Bangka, itu ikan keluar banyak banget di air tuh, ngambang gitu yang di situ banyak. Tapi boro-boro pengen ngambil, lihatnya aja udah takut. Pas ikan lagi begitu nyangap semua di Kali Bangka itu nyangap semua. Nggak taunya dari arah sebelah sana tuh ada buaya besar banget nyamperin di situ, nyamperin. Itu di situ ya. Saya sama teman satu kabur lagi tuh, kabur di situ, kabur pulang langsung. Pas ada teman saya sepedanya tuh ketinggalan, balik lagi ngambil sepeda. Pas sampai ke situ tuh nggak ada ikan, nggak ada buaya, jadi hilang begitu aja. Di situ tuh teman saya tuh sama teman-teman saya tuh pada bengong, kok aneh. Nah, di situ datang laki-laki, dia nanya, kenapa kamu kayak seperti capek begitu? Ya mang capek tadi di sini. Ini teman saya ngomongnya begitu, tapi jadinya begitu. Kalau di sini tuh ngomong nggak boleh sembarangan, nggak boleh takabur, nggak boleh sombong. Emang kalau di sini itu kalau sombong tuh begitu, tapi nyatanya nggak ada sebenarnya tuh. Terus dia ada aja si orang itu ngeliatin betul ngeliatin saya gitu. Pas si ngeliatin orang itu dia nanya sama saya tuh, kamu orang mana? Ya saya orang Sunda, sini orang Sindang Laut. Terus dia ngomong, nih kamu tahu kapan kamu bakal nikah sama orang Pengarengan, entah lama entah sebentar kamu bakal nikah di situ. Terus saya jawab, ya bener bah. Kamu tahu dari mana? Ya coba aja buktiin. Nggak mungkin bah. Saya kan sekarang kan masih senang main kayak begini aja, hura-hura main begitu, boro-boro mikirin nikah. Nggak sekarang, nanti juga kamu bakal nikah sama orang Pengarengan. Terus satu sama teman-teman satu diledek. Terus kata teman saya, Pak, perempuannya cantik nggak? Ya udah lihat aja nanti kamu bakal. Itu saya pulang tuh di jalan tuh sama teman-teman satu dilaledek sejalan-jalan tuh dilaledek. Udah beberapa hari kemudian dia ngajak lagi main. Mana main? Ya kita mancing aja, kita mancing gabus aja yuk. Di mana? Ya di Pengarengan. Pengen bukti aja bener nggak kamu dapat jodoh orang Pengarengan. Wah tahayul, kata satu jawab begitu. Tahayul. Mana kan jodoh pati bahagia cilaka itu Allah yang menentukan, nggak mungkin orang seperti itu tahu, nggak mungkin. Kita yuk mancing di sana. Itu ya malamnya ngobrol begitu, pagi-pagi itu siap-siap subuh tuh berangkat orang 9 tuh, yang satunya nggak ikut tuh, kena sakit itu sakit. Kira-kira udah nyampe ke Pengareng tuh ya sekitar jam 8 pagi. Di situ mulai mancing di situ. Dapatnya tuh ikan lundu. Di situ tuh dapat ikan lundu kecil-kecil. Itu saya tuh di situ mulai di kolong jembatan nggak dapat pindah lagi, nggak dapat lagi pindah. Satu naik ke perahu, di situ nongkrong sendirian aja. Kalau teman saya tuh udah pada dapat banyak, situ cuman saya belum dapat. Pas lagi mancing sendirian saya di perahu, terus ada perempuan cantik, cewek cakep, terus saya ledek kayak saya juga kan dulu bujangan, ledek salah satu diledek.
diledek aja gimana gitu ya sama dia. Jadi ngeledek juga, ngeledek bukannya ngeledek ya serius, iseng ngeledek malah si perempuan itu jadi dia ngerespon, si perempuan itu malah nanya namanya siapa, rumahnya di mana ini. Ya gobloknya saya itu ngasih alamat rumah saya, ngasih RT RW nomor rumah itu saya kasih itu ya, dikasih saya setelah udah dikasih itu si perempuan itu senyum, langsung aja jalan pulang. Itu saya di situ nggak dapet yang namanya ikan itu, sampai pulang nggak dapet saya itu teman-teman saya itu udah banyak dapat banyak, ada yang gabus, ada ikan betrik, ada lundu, ada segala macam banyak tuh. Cuma saya nggak dapet satu acan, nggak dapet tuh. Terus satu udah deketin teman saya ngomong, teman satu ngomong dapat gak? Gue boro-boro nggak dapet satu acan. Lalu satu diketawain, terus saya ngomong sama teman saya, pulang aja ya, udah siang, ayo kita pulang aja tuh ya, pulang. Terus satu ditanya sama orang tua saya, kamu dari mana? Habis mancing di mana? Pengarengan. Dapat nggak? Boro-boro dapat. Itu tuh orang tua satu ketawa ngeledek, wah kamu mancing itu kan banyak itu kan, kenapa nggak dapet ikan? Ya udah mendingan mancing cewek aja di sana, di Pengarengan banyak cakep-cakep lagi, kata orang tua satu. Wah enggak belum punya pikiran ke sana, kita masih pengen main. Udah gitu tuh ya, udah ngobrol-ngobrol sama orang tua satu ya, sekitar beberapa hari saya berangkat usaha ke Jakarta jadi kuli bangunan. Udah Jakarta 2 minggu kemudian Sabtu pulang. Udah pulang di rumah, satu lagi duduk sore-sore waktu asar, di situ ada perempuan datang ke rumah, ceweknya emang cantik ceweknya. Pas diperhatiin dari kejauhan tuh kemarin waktu kenalan waktu mancing, cewek itu dia datang itu berdua sama bapaknya. Wah saya di situ lari main mungkin masuk, tahu ngobrol sama orang tua saya, tahu ngobrol apa saya nggak tahu, saya sih kabur udah kira-kira udah malam, satu pulang satu ke rumah. Si perempuan tuh masih ada di situ, nggak tahu yang nginep, saya kabur nginep di teman saya tuh 2 hari saya nggak pulang. Udah ada perempuan itu 2 hari nggak pulang. Itulah cerita pendek saya, ya lumayan buat sekedar hiburan daripada banyak lamunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Jaki Jainul Mutakin. Saya mau nanya, di diri saya ada aura negatif apa enggak gitu Kang? Daripada suujon gak jelas, lebih baik nanya ke Ki Jambrong yang bisa lihat. Terus Ya udah, langsung aja lihat. kalau yang nanya aura itu biasa aja, bukan kamu aja, semua manusia itu selalu diikutin aura. Kalau kitanya perjalanannya kita kurang bagus, itu yang ngikutin kita itu auranya aura jelek. Kalau kita perjalanannya kurang bagus, kalau kita perjalanannya bagus, itu yakin diikutin sama aura bagus. Kalau seumpamanya ada aura jelek ngikutin kita, mungkin kita ada kesalahan atau salah sama siapa atau sama siapa, apa pernah kita nyakitin orang lain, bisa aja. Mungkin itu aura itu ngikutin kita itu mungkin santet atau sihir, bisa saja. Mungkin dikarenakan di badan kita ada bentengan iman, jadi aura itu nggak masuk, aura santet itu semuanya juga ada, semua ada diikutin.
Jadi tergantung kita sih, kalau kitanya jalannya bagus ya diikutin aura bagus, kalau kita jalannya jelek diikutin aura jelek. Kecuali ada juga diikutin santet. Kalau kita batinnya bagus, suci, ya iman gitu ke Allah, itu bisa diikutin santet, tapi nggak bisa masuk. Jadi dia selalu membayang-bayangin terus dari belakang, kadang-kadang dari atas. Dia mau masuk nggak bisa. Itu mudah-mudahan puas Bagek. Terus mudah-mudahan untuk Bang Jack 2105 itu terjawab. Dan sebelumnya kami sudah kasih juga foto Bang Jacknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.